Halo sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya tadi sempat membuka YouTube tentang peperangan yang terjadi di Ukraina. Bagaimana kita tahu bersama satu bangsa yang besar, satu bangsa yang militernya boleh mau dikatakan sangat kuat. Mereka memutuskan untuk menginvasi satu negara kecil yang bernama Ukraina. Saya sedikit memiliki hubungan dengan Ukraina. Hubungannya seperti apa? Sewaktu saya masih seorang atlet, sekitar tahun 95, saya pernah bertanding dengan seorang mantan petinju atau bertanding dengan petinju Ukraina. Saya mengenal dia, tentu mengenalnya lewat olahraga tinju. Setelah itu tidak ada hubungan lagi. Tetapi intinya yang saya mau sampaikan di sini, sekalipun kita mengenal orang Ukraina ataupun kita tidak mengenalnya, tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa tidak ada alasan apapun di dunia ini yang dapat membenarkan invasi dari Rusia kepada Ukraina. Karena dalam ajaran manapun juga, agama apapun juga, yang namanya membunuh itu dosa. Dan kita tahu akibat keputusan daripada Presiden Rusia, ada ribuan orang yang meninggal dunia. Ribuan orang pada zaman modern ini. Sementara kalau seseorang menghina orang yang lain, dia bisa dihukum. Seorang yang menyebarkan hoax, dia bisa dihukum, bahkan bisa bertahun-tahun di penjara. Seorang membenci di dalam hati dan keluar lewat kata-kata terhadap orang yang lain, dia bisa dihukum. Bahkan menurut ajaran saya, kalau seseorang membenci orang lain dalam hati, maka dia sudah membunuh dari dalam hatinya. Dan tidak ada damai sejahtera dalam diri seorang pembunuh. Apalagi ini, ribuan orang yang meninggal. Bahkan sampai saat saya merekam video ini, masih terjadi peperangan. Bom-bom dijatuhkan di Ukraina. Anak-anak kecil, orang dewasa dari agama manapun juga menjadi korban, dan itu tidak dibenarkan. Untuk itu saya mendorong, saya mengajak kita semua yang mendengarkan video ini, mari kita berdoa untuk Ukraina. Saya percaya Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah menciptakan kita bukan untuk saling membunuh, bukan untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Allah menciptakan kita agar supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena semua umat manusia itu adalah saudara, keturunan daripada Adam dan Hawa. Itu saya mendorong, apapun latar belakang kita, suku kita, agama kita, mari kita berdoa. Mari kita berseru kepada Allah. Saya akan berseru kepada Tuhan, pada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Karena dia tidak menghendaki ini terjadi. Dia menghendaki agar bangsa Rusia bertobat. Mereka harus bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Karena Allah itu adil, Allah itu kudus. Bayangkan saja, orang hanya berkata-kata yang tidak benar terhadap orang lain, bisa dihukum oleh Allah. Apalagi membunuh. Dan ini bisa dikategorikan sebagai penjahat perang. Karena dia berdosa di mata Allah, dia berdosa juga di mata manusia. Mari kita berdoa untuk Ukraina. Kita berdoa agar terjadi perdamaian, agar terjadi pertobatan. Rusia menghentikan invasinya. Rusia bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong dan mengingatkan kita yang mendengarkan kata-kata saya pada saat ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali.